Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Sial, bicaralah dengan benar. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Yun Wuya terkejut dan berkata cepat, di surga ketiga, kekuatan paling kuat di permukaan adalah istana ketujuh, tetapi di surga ketiga, ada juga tempat misterius, dan kekuatan di tempat itu adalah yang paling kuat. Tempat misterius. Chen Ping mengerutkan kening. Seberapa kuat kekuatan itu? Apa namanya? Yun Wuya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu di mana tempat misterius ini. Sialan, kau mempermainkanku. Chen Ping marah dan hendak mengambil tindakan. Tidak, aku tidak bercanda. Aku benar-benar tidak tahu di mana tempat misterius ini. Aku juga tidak tahu nama kekuatan ini. Yang ku tahu mereka sangat misterius. Setiap kali terjadi pertempuran besar dan kematian di tiga surga, organisasi misterius ini akan muncul. Mereka tidak pernah membantu pihak manapun, tetapi hanya mengumpulkan jiwa secara membabi buta. Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa orang-orang ini adalah setan, organisasi yang menghususkan diri dalam memurnikan jiwa. Yun Wuya berkata cepat. Setelah mendengar ini, Chen Ping langsung tertarik pada organisasi ini. Organisasi yang menghususkan diri dalam pengumpulan jiwa pastilah klan iblis. Namun, Chen Ping saat ini tidak punya waktu untuk menanyakan tentang organisasi ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menghancurkan sekte Tianyan, suku Savage kuno, dan istana bayangan darah. Yang terakhir adalah istana ketujuh. Setelah menghancurkan istana ketujuh, Chen Ping akan menjadi bos di tiga surga. Dia bisa bertingkah keren sesuka hatinya, dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Kamu dekat dengan suku kuno di hutan belantara, bawalah aku ke suku kuno di hutan belantara. Kata Chen Ping, saya sarankan kamu untuk tidak pergi. Raja barbar pembelah gunung dari klan barbar kuno adalah alam abadi tersebar tingkat 9. Dia memiliki sedikit saingan di surga ketiga. Jika kamu, sebelum Yun Wuya bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping melemparkan kepala Raja Barbar pemecah gunung ke tanah. Apakah kamu berbicara tentang dia? Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Ketika Yun Wuya melihat kepala Raja Barbar pemecah gunung, dia tercengang. Seorang abadi kelas 9 di alam abadi yang tersebar terbunuh begitu saja, dan kepalanya dipenggal. Ini terlalu keterlaluan. Di mata Yun Wuya, suku barbar kuno adalah eksistensi yang tak terjangkau. Dibandingkan dengan sekte Qingyun mereka, sekte Qingyun mereka hanyalah seekor semut. Pimpin saja jalan untukku, jangan risaukan yang lain. Chen Ping berkata pada Yun Wuya. Yun Wuya hanya bisa mengangguk saat ini dan membawa Chen Ping dan yang lainnya langsung ke suku barbar kuno. Yun Wuya memimpin Chen Ping dan rombongannya melewati pegunungan tiga langit. Tempat itu dipenuhi dengan udara perih, pohon-pohon tua menjulang tinggi, dan udaranya dipenuhi dengan bau darah yang samar. Humazi menguap, sementara Huo Jingjing dan Mo Qingyun menatap penasaran ke arah tumbuhan berbentuk aneh di sekitar mereka. Hanya Chen Ping yang berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mata naga emasnya mengamati langit dengan acuh tak acuh, seolah-olah bahaya di sekitarnya tidak lebih dari pemandangan di halaman belakang. Yun Wuya, seberapa jauh? Suara Chen Ping tenang, namun membuat pemimpin sekte Qingyun yang berjalan di depan menggigil. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba sebuah seringai jahat datang dari kedalaman hutan lebat di depannya. Hei, bukankah ini anjing tua dari sekte Qingyun? Mengapa kau membawa sekelompok bajingan ke Black Evil Ridge-ku untuk menjadi liar? Sebelum dia selesai berbicara, puluhan bayangan hitam melompat turun dari puncak pohon. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan topeng hantu hijau bertaring, memegang kapak panjang berwarna hitam pekat, dan memancarkan aura alam abadi yang tersebar tingkat kelima. Orang-orang di belakangnya juga berada di tingkat alam abadi yang tersebar. Mereka jelas merupakan tim elit.
Wajah Yun Wuya tiba-tiba berubah, dan dia berbisik kepada Chen Ping. Chen. Senior Chen, ini seseorang dari Sekte Setan Hitam. Mereka berseteru dengan Sekte King Yunku yang menghancurkan puncak mereka. Balas dendam atas pemusnahan puncak. Pria berwajah hantu itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan menebas tanah dengan kapaknya, memercikkan kerikil. Yun Wuya, kau bersembunyi di sekte dan tidak berani menunjukkan kepalamu saat itu, tetapi hari ini kau berani membawa orang luar untuk mati. Siapa anak-anak kecil ini? Pendukung barumu. Matanya menyapu Chen Ping, dan melihat bahwa dia hanya berada di peringkat kelima Luz Immortal Realm, dia langsung mencibir, "Oh, kamu menemukan sampah peringkat kelima Luz Immortal Realm sebagai pendukungmu." Sekte King Yun memang sedang merosot, dan bahkan bergantung pada seseorang yang begitu bodoh adalah tindakan yang picik. Alis Huo Jingjing tiba-tiba terangkat, dan saat dia hendak berbicara, Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Chen Ping melangkah maju, matanya menatap debu di tanah. "Minggir. Minggir." Pria berwajah hantu itu sepertinya mendengar lelucon besar. "Wah, tahukah kau siapa aku? Aku adalah pemimpin muda Sekte Setan Hitam, Hei Wuchang. Berlututlah dan bersujud 3 kali, dan tinggalkan 2 wanita cantik itu di sampingmu. Mungkin aku bahkan bisa menjaga tubuhmu tetap utuh." Para pengikut Sekte Jahat Hitam di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, sambil menggunakan kata-kata cabul dalam ucapan mereka. Yun Wuya sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menarik ujung pakaian Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, bagaimana kalau kita mengambil jalan memutar ke Sekte Setan Hitam?" "Mau jalan memutar?" Chen Ping menyela, dengan senyum dingin di wajahnya. "Aku tidak pernah memberi jalan kepada orang lain saat aku berjalan." Sebelum dia selesai berbicara, dia bahkan tidak menghunus pedangnya, dia hanya menjentikkan jarinya. Zeng, suara pedang yang jelas terdengar jatuh dari langit, dan niat pedang yang tak terlihat itu berubah menjadi seberkas cahaya, sangat cepat. Sebelum senyum mengerikan di wajah Hei Wuchang memudar, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan kemudian seluruh dunia mulai berputar. Dia menunduk dan melihat bahwa tubuhnya masih dalam posisi tertawa, tetapi ada garis darah setipis rambut di lehernya. Kepalanya terguling ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Bahkan sampai nyawanya benar-benar hilang, kepalanya masih terbuka lebar, seolah-olah dia meninggal dengan mata terbuka. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Para murid Sekte Jahat Hitam menyaksikan kepala dan tubuh pemimpin muda mereka langsung terpisah. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain melakukannya, dan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Seorang ahli tingkat 7 dari alam Sanxian berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Chen Ping bahkan tidak melihat mayat di tanah. Dia berkata kepada Yun Wuya dengan kedua tangan di belakang punggungnya, "Pimpin jalan." Yun Wuya gemetar seluruh tubuhnya dan hampir merangkak maju, takut jika dia selangkah lebih lambat dia akan mengikuti jejak Hei Wuchang. Humazi bersiul dan menyeringai pada murid-murid Sekte Jahat Hitam yang tersisa, "Semuanya, apakah kalian masih ingin menghalangi jalan?" Bagaimana mungkin para murid itu berani tinggal? Mereka berteriak dan berhamburan seperti burung dan binatang, bahkan tidak peduli dengan tubuh tuan muda itu. Huo Jingjing dan Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan kagum. Mereka merasa bahwa cara dia membunuh seseorang dengan menjentikkan jarinya tadi bahkan lebih keren dan mendominasi daripada para dewa dan Buddha di surga. "Chen Ping, kemampuanmu berpura-pura semakin lama semakin baik." Humazi mengacungkan jempol. Chen Ping tersenyum tipis, masih ada sedikit kekurangan. Kelompok itu terus bergerak maju. Bau darah di udara tampak sedikit lebih pekat, tetapi tidak ada kekuatan buta yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. 3 hari kemudian, semua orang tiba di wilayah suku barbar kuno. Tempat ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Langitnya berwarna merah gelap yang aneh. Banyak sekali prasasti batu hitam besar berdiri di tanah,
diukir dengan totem yang mengerikan. Udara dipenuhi dengan suasana yang liar dan penuh kekerasan. Dari kejauhan, tampaklah sebuah kota besar yang dibangun di dekat gunung. Tembok kota itu terbuat dari batu-batu hitam, penuh bekas cakar dan senjata tajam, memperlihatkan keganasan seperti binatang buas. Sebuah plakat tulang hewan besar digantung di atas gerbang kota, dengan 3 karakter kuno ditulis dengan darah di atasnya, Kota Barbar. Namun, pada saat ini, Savage City tampak sedikit tidak biasa. Para penjaga di gerbang kota semuanya memiliki ekspresi serius, baju besi kulit binatang di pinggang mereka ternoda oleh darah segar, dan mata mereka yang melihat keluar kota penuh dengan kewaspadaan dan kegelisahan. Raja barbar mereka telah menghilang selama beberapa hari dan tidak ada berita sama sekali. Tetua Agung telah memerintahkan jam malam di seluruh kota. Begitu Yun Wuya mencapai gerbang kota, dia dihentikan oleh beberapa prajurit barbar yang memegang kapak besar. Prajurit yang memimpin adalah seorang pria kekar dengan pola pertempuran hijau yang terlukis di wajahnya. Dia berteriak dengan tegas, "Kamu dari Sekte King Yun. Apa yang kamu lakukan di sini, di klan barbar kunoku?" Yun Wuya hendak berbicara ketika tiba-tiba sebuah lonceng berbunyi kencang dari kota. Kemudian, sekelompok lelaki tua berjubah kulit binatang berjalan keluar dengan cepat, dikelilingi oleh banyak prajurit barbar. Lelaki tua di depan memiliki rambut dan janggut putih, bulu putih besar menempel di kepalanya, dan wajahnya penuh kerutan karena waktu. Dia tidak lain adalah tetua agung dari suku barbar kuno, seorang pria kuat di tingkat ke-8 alam abadi yang tersebar. Yun Wuya, tatapan mata tetua itu setajam elang, dan penuh amarah saat tertuju pada Yun Wuya, "Beraninya kau. Klan kuno liarku tidak pernah berurusan dengan Sekte King Yunmu. Kau membawa orang luar untuk masuk tanpa izin ke wilayahku. Apa kau mencari kematian?" Yun Wuya sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan hampir jatuh berlutut. Dia tergagap, "Tetua Agung, aku membawa Tuan Chen ke sini." "Tuan Chen." Tetua Agung itu mencibir dan melirik Chen Ping. Melihat bahwa dia masih muda dan berpenampilan biasa saja, dia langsung mencibir, "Kamu masih sangat muda. Kamu menyebut dirimu seorang tuan. Apakah kamu dari Sekte King Yun yang diperlakukan seperti anjing?" Yun Wuya diejek, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, dibandingkan dengan klan barbar kuno, Sekte King Yunnya tidak cukup baik. "Apakah Raja Barbarmu hilang?" Chen Ping mengangkat alisnya, lengkungan jenaka muncul di sudut mulutnya. Sang tetua agung sedikit mengernyit ketika mendengar ini, "Bagaimana kau tahu?" "Apakah tebakanku benar?" kata Chen Ping sambil tersenyum. "Sudah kutebak, apa kau menganggapku bodoh?" Tetua itu semakin marah saat berbicara. Ia kemudian menunjuk hidung Yun Wuya dan mengutuk, "Yun Wuya, kau berani membawa orang ke sini untuk membuat masalah. Percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga." Yun Wuya sangat ketakutan hingga jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak, tidak, Tetua Agung, Tuan Chen ini. Cukup." Chen Ping menyela dengan tidak sabar, dia terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong lagi. Dia hanya membalikkan pergelangan tangannya, mengambil kepala yang berdarah di tangannya, dan melemparkannya ke kaki tetua agung itu. "Kau, siapa kau? Beraninya kau bertindak liar di suku barbar kuno milikku." Sang tetua agung hendak marah, tetapi matanya tiba-tiba tertuju pada kepala itu, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kepala dengan wajah ganas itu adalah pemimpin suku barbar kuno, Raja Barbar Pembelah Gunung. "Yang mulia Raja Barbar, ini, apa yang terjadi?" "Kepala yang mulia Raja Barbar." Para prajurit dan tetua barbar di sekitarnya semuanya gempar. Mereka menatap kepala yang tergeletak di tanah dengan takjub, dengan keterkejutan dan ketakutan tergambar di wajah mereka. Tetua agung itu tersambar petir, terhuyung mundur beberapa langkah, menunjuk ke arah Chen Ping, suaranya bergetar, siapa yang membunuh Yang Mulia Raja Barbar?"
Tetua Agung tidak percaya bahwa Chen Ping lah yang membunuh Raja Barbar. Bagaimanapun, Chen Ping hanya berada di level kelima alam abadi longgar, sedangkan Raja Barbar berada di level ke-9 alam abadi longgar. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Sekalipun Raja Barbar berdiri diam dan membiarkan Chen Ping mengambil tindakan, Chen Ping tidak akan mampu membunuh Raja Barbar. Chen Ping bertepuk tangan, seolah-olah yang baru saja dilemparnya bukanlah kepala seorang pendekar alam Sanxian tingkat 9, melainkan batu biasa. Nada bicaranya tenang dan kalem, tentu saja aku membunuhnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sang Tetua Agung tidak mempercayainya, bagaimana mungkin kau, seorang Luz Immortal Realm kelas 5, membunuh Raja Barbar kami. Penatua Agung, itu benar apa yang dikatakan Tuan Chen. Jangan meremehkannya karena dia berada di level kelima alam abadi longgar. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, dia bisa membunuhmu. Kata Yun Wuya, pengadilan kematian. Sang Tetua Agung menggertakkan giginya, penuh dengan niat membunuh. Balas dendam untuk Yang Mulia Raja Barbar. Bunuh dia. Setelah keterkejutan itu, orang-orang dari suku Barbar kuno meledak dalam amarah. Puluhan prajurit kuat di tingkat ke-6 atau ke-7 alam Sanxian menyerbu sambil meraung. Para tetua terkemuka bahkan mengorbankan harta rahasia suku Barbar kuno, seperti gada besi hitam, tombak tulang haus darah, perisai kulit binatang yang mengguncang bumi, dan segala macam serangan liar dan mendominasi datang ke arah Chen Ping. Hanya hal sepele, Chen Ping mendengus dingin. Dia bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Sebaliknya, cahaya keemasan bersinar terang di sekelilingnya, dan tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan secara otomatis aktif.